Oke, Shalom murid-murid semua se-Indonesia Raya bahkan yang di luar negeri. Ya. Bersyukur ya hari ini kita bisa persekutuan lagi. Nah, hari ini temanya adalah berani berdiri di atas kebenaran. Nah, jadi sebagai murid-murid Tuhan kita harus punya keberanian ya untuk berdiri di atas kebenaran. Nah, jadi tema hari ini sebenarnya masih satu rangkaian dengan tema persekutuan minggu kemarin, ya, imamat yang rajani. Jadi kalau yang minggu kemarin nggak datang persekutuan, aduh sayang sekali ya. Jangan lupa nanti minta ke Kojon ya, rekamannya coba didengarkan kembali ya. Ada banyak kebenaran firman Tuhan yang nggak boleh dilewatin ya. Kalau kata Kayorga ya, persekutuan yang paling penting adalah persekutuan yang kau lewatkan ya. Jadi jangan pernah melewatkan persekutuan. Oke, nah saya mau mungkin refresh sedikit ya yang dibagikan minggu kemarin. Boleh next slide. Nah tentang imamat yang rajani ya, saya bacakan dari 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya, artinya itu buat setiap kita ya. Kalau yang sudah lahir baru, ini berlaku untuk setiap kita. Saya dan kamu ya adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, jadi Tuhan menebus kita. Ya, dan sampai saat ini kita masih ada di muka bumi, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan bersama-sama dengan Dia. Ya, kalau di ayat ini dibilangin supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Ya, jadi nggak ada ya, PI hanya untuk yang jawatannya penginjil, saya gembala, berarti saya nggak usah PI. Berarti Anda belum baca Alkitab ya. Di ayat ini dibilangin setiap kita itu harus memberitakan perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Ya, bukankah keselamatan itu perbuatan ajaib dari Tuhan kan? Ya, keselamatan itu adalah mujizat terbesar ya yang terjadi di muka bumi. Satu jiwa bisa selamat itu karena mujizat darah Yesus. Nah, itu yang harus kita beritakan ya, yang telah manggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Nah, lalu sini ada satu istilah imamat yang rajani. Ya, kalau di bahasa Inggris royal priesthood. Ya, jadi ada imam, ada raja. Nah, kalau di perjanjian lama, ya di bangsa Israel, imam dan raja ini tuh berasal dari dua suku yang berbeda. Ya, jadi biasanya ada satu orang yang dia menjabat sebagai imam, lalu ada satu orang lagi yang dia menjabat sebagai raja. Ya, terus biasanya kalau yang jabatannya imam itu dari suku Lewi. Ya, dari suku Lewi. Nah, suku Lewi kan ada beberapa bani-bani tuh ya, kalau kalian nanti baca di Alkitab. Nah, lalu ada satu bagian dari suku Lewi yang khusus keturunan Harun. Nah, Harun dan keturunannya itulah yang bertugas sebagai imam. Ya. Nah, lalu dari antara imam-imam itu adalah nanti yang menjadi imam besar, ya digilir ya setiap 1 tahun. Nah, tugas imam itu adalah masuk ke ruang Maha Kudus ya. Jadi ada pelataran, ada ruang kudus, lalu ada ruang Maha Kudus. Ya, di ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian Tuhan, lambang dari kehadiran Tuhan. Nah, jadi tugas imam besar, dia masuk ke ruang Maha Kudus, dia bertemu dengan Tuhan, mendengar Tuhan berbicara, ya lalu dia juga membela bangsanya, ya imam kan pakai baju efod ya ada 12 berlian, ya. Di baju efodnya itu ya bukan untuk gaya-gayaan ya, bukan untuk flexing gitu, tapi 12 berlian itu melambangkan 12 suku Israel. Ya, jadi suku-suku Israel atau setiap kita tuh berharga ya di mata Tuhan ya, kayak berlian-berlian itu ya. Jadi nggak ada yang 12 suku, satu suku karena bedegong gitu ya, dia diganti jadi batu kali gitu ya, nggak ada. Semuanya batu berlian yang mahal-mahal ya. Dan itu melambangkan 12 suku Israel, imam besar membawa 12 suku ini ke hadapan Tuhan. Ya, dia membela bangsanya di hadapan Tuhan. Lalu setelah dia mendengar Tuhan berbicara, dia akan keluar ke pelataran karena di situ bangsa Israel berkumpul di pelataran. Lalu dia akan menyampaikan
apa yang Tuhan firmankan kepada bangsa Israel. Nah itu salah satu tugas imam besar. Nah lalu ada satu suku lagi yang dia destininya adalah raja, ya, yaitu suku Yehuda. Ya, jadi kalau raja Israel, ya raja Yehuda khususnya itu dari keturunan Daud itu pasti raja. Makanya Yesus lahir dari keturunan Daud. Karena itu udah Tuhan janjikan kepada Daud kan. Tuhan bilang waktu itu sama Daud, kau dan keturunanmu itu akan selalu muncul raja-raja. Ya, bahkan sampai ada satu raja yang pemerintahannya tidak berkesudahan. Everlasting, ya, eternal. Itu siapa? Tuhan Yesus. Makanya Yesus lahir dari suku Yehuda. Nah, tapi ada yang menarik. Yesus ini bukan cuma sekedar raja, tapi dia juga imam besar. Bahkan Yesus imam besar agung. Ya, dia mempersembahkan bukan lagi domba, ya, tapi dirinya sendiri. Ya, di atas kayu salib sebagai persembahan yang sempurna. Makanya nama lain Yesus juga adalah anak domba Allah. Dialah korban yang sempurna yang menghapuskan seluruh dosa umat manusia. Ya, jadi dia mempersembahkan dirinya, dia menguduskan setiap kita. Ya, dan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kita memiliki DNA yang sama dengan darah Yesus, yaitu apa? Imam dan raja. Ya, makanya di 1 Petrus ini dibilangin kau adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani. Ya, bangsa yang terpilih, kalau dulu mungkin bangsa Israel, ya, sekarang setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau adalah bangsa yang terpilih, kau adalah Israel rohani, dan kau memiliki pengurapan imam dan raja sama seperti Yesus. Nah, impact-nya apa buat kehidupan kita hari-hari ini, gitu kan? Kita nggak usah lagi mendikotomi, oh ini sekuler, ini rohani. Oh kalau saya di kantor, ya itu sekuler. Kalau saya di gereja, ya saya rohani. Enggak, ya kalau kau adalah imamat yang raja nih, seluruh sisi hidupmu itu adalah rohani. Nggak ada yang sekuler ataupun non-rohani. Ya, kau bekerja, kau sekolah, kau di kampus, mungkin ada yang ibu rumah tangga, seluruh hidupmu itu adalah rohani bagi Tuhan. Ya, jadi nggak dipisahkan. Kalau masih menganut yang tadi ya, yang perjanjian lama, orang akan jadi memisahkan gini, ya saya sih bukan imam, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan full timer, jadi saya cukup jadi raja, yang penting saya di kerjaan berhasil. Tapi saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Saya nggak bisa tuh ngajar jemaat yang lain, saya nggak bisa memuridkan, saya bukan imam soalnya. Ya, atau sisi yang lain, oh saya panggilannya full timer. Jadi saya nggak bisa tuh nyentuh-nyentuh yang sekuler ya. Atau misalnya saya disuruh bagikan tentang finansial, aduh itu biarlah yang bisnismen yang bicara misalnya gitu. Atau aduh saya nggak bisa karena saya panggilannya adalah saya pengajar firman, saya di kantor ya udahlah so-so aja, biasa-biasa aja, toh memang bukan di sini panggilannya, ya one day saya akan jadi full timer misalnya gitu. Nah itu masih mendikotomi. Tapi kalau hari ini kita belajar, hey Tuhan memberikan kepadamu pengurapan imam dan raja. Artinya dimanapun kau berada, apapun profesimu saat ini, ya atau kau lagi beraktivitas apa, kau harus jadi raja dan kau harus jadi imam. Ya kalau ingat minggu kemarin Kak Erga bagiin salah satu ciri raja itu adalah bicara tentang otoritas, ya kan, kuasa dan pengaruh. Ya, yang namanya raja kan pasti punya otoritas, punya kuasa, dan dia punya pengaruh. Nah, jadi kalau misalnya di kita ya, di kerjaan, di sekolah, di kampus, gunakan otoritasmu sebagai anak Tuhan. Ya, kuasai pekerjaanmu, kuasai studimu, jadi berhasil di situ, jadi cemerlang, ya, dan berpengaruhlah di situ. Nah, tapi kau juga punya pengurapan imam. Ya, jadi dimanapun kau berada, siapapun kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah,
Tapi kenapa banyak anak Tuhan yang kok nggak terjadi ya, nggak kelihatan imam dan rajanya, imam yang rajaninya kok nggak kelihatan. Nah, kita bisa lihat di Amsal 16 ayat 12. Ya, di sana disebutkan melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Nah, lalu kalau kita lihat lagi di Mazmur 132 ayat 9, ya biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Ya, ada satu keyword di sini yaitu kebenaran. Nah, jadi kalau kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, ya sudah lahir baru, tapi kau nggak hidup dalam kebenaran dan menghidupi itu setiap hari, nggak muncul pengurapan imam dan rajanya. Ya gimana kau bisa punya otoritas kalau kau nggak hidup dalam kebenaran? Ya gimana bisa membawa hadirat Tuhan, ya kan, menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib kalau kau sendiri nggak hidup dalam kebenaran. Ya makanya hidup dalam kebenaran itu menjadi harusnya gaya hidup ya. Kayak di sini bilangin biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran. Ya, nah yang namanya pakai baju kan tiap hari ya. Jadi harus tiap hari kita mengenakan kebenaran. Ya, kalau di Efesus kebenaran itu ikat pinggang. Ya, ikat pinggang kebenaran. Ya, itu sepaket dengan pakaian yang digunakan. Ya, jadi jangan dikendorkan ikat pinggang kebenarannya. Nah, boleh next. Nah ini tadi ya yang saya sebut ya. Misalnya mungkin di sini ada yang masih pelajar, ya, yang masih mahasiswa. Nah di studimu jadilah raja. Ya apa? Jangan nyontek. Tadi ya kan harus hidup dalam kebenaran. Ya gimana Tuhan bisa memberkati kalau kau hidup dalam dosa? Ya, emang nyontek dosa? Jelas ya kan, mencuri jawaban. Ya kan, ngasih contekan ya itu membunuh teman kita ya, menjerumuskan teman kita untuk jatuh dalam dosa ya. Nitip absen, saya nggak tahu mahasiswa sekarang masih bisa titip absen nggak, atau udah Face ID gitu siapa tahu ya. Oh iya, berarti masih bisa titip absen. Jangan mau ya, jangan titip absen dan jangan mau dititipin absen. Nah itu kau lagi melatih kebenaran kan, nanti ketika kau menghidupi kebenaran ada pengurapan raja mulai muncul. Ya, ketika mulai belajar ya dengan sungguh-sungguh, minta hikmat dari Tuhan, minta Tuhan buat berhasil dalam studi. Nah itu kau menjadi raja ya dalam studimu. Ya, dan kalau misalnya sebagai pelajar mahasiswa punya pengurapan imam gimana? Ya tadi ya membawa sama kayak imam ya, membawa 12 suku Israel ya ke hadapan Tuhan, ya kau bawa sekolahmu, bawa kampusmu ke hadapan Tuhan, mulai doakan ya. Kalau ada dosen atau guru menyebalkan ya atau killer, doain ya, bukan doain kecelakaan ya, doain supaya bertobat gitu kan. Tuhan bisa mengubahkan. Ya, bahkan kalau nggak bertobat ya Tuhan mungkin ganti ya. Saya pernah kok dulu sekolah ya, ada satu guru nggak ngajar dengan baik ya. Dia tiap kali ngajar malah curhat. Ya ngajarnya enggak, ya ngajarnya mungkin setengah jam terakhir. Nah lalu mulai didoakan resign ya gurunya ya. Digantikan dengan guru yang lebih kompeten ya. Tapi itu terjadi ya ketika kita berdoa. Lalu mulai beritain Injil ya di sekolah, di kampus ya. Mulai bahkan mungkin nanti ya yang mau masuk SMA baru ya atau masuk ke kampus baru, ya minta sama Tuhan, ya ada persekutuan baru dibuka di situ gitu kan, atau penginjilan terbuka di tempat itu. Nah itu kau mulai melatih pengurapan imam mengalir ya ketika kau jadi pelajar, jadi mahasiswa. Yang kerja sama ya, yang kerja, yang jadi bisnismen, gunakan ya pengurapan raja dan imam. Ya jangan mau klaim ya, kan banyak ya istilah-istilah yang beredar ya di sosmed. Contoh, budak korporat. Ya, saya nggak mau, walaupun saya kerja di company ya, tapi saya nggak mau mengklaim saya adalah budak korporat. Saya hamba Tuhan. Ya, bukan budak korporat. Walaupun itu apa istilah yang lagi ngetren ya sekarang ini, gitu kan. Bahkan sampai ada lagunya ya tentang budak korporat. Jangan kau aminkan. Kau kan raja ya, bukan budak. Ya, kalaupun budak
kita cuma budaknya Tuhan doang, nggak ada budak korporat. Ya, jadi jadilah raja di pekerjaanmu, di bisnismu. Ya, lakukan dengan sungguh hati, dengan segenap hati. Ya, ketika dikasih kerjaan, dikasih deadline, selesaikan sesuai deadline. Jangan menggerutu, ya, jangan ngomel-ngomel ya. Ngomel-ngomel tidak akan menambahkan sahasta dari pekerjaanmu. Ya, maksudnya nggak akan efek apa-apa. Ya, kerjaan nggak selesai, emosi jadi amburadul ya, jadi kesel, nggak konsen, malah nambah masalah baru. Ya, ketika doing business sama ya, lakukan dengan cara-caranya Tuhan. Ya, bukan dengan cara-cara dunia, ya nilep-nilep, ya nipu-nipu dikit lah gitu kan. Yang penting cuan. Enggak, Tuhan enggak bekerja dengan cara seperti itu. Ya, kita lakukan sesuai dengan yang Tuhan mau, Tuhan pasti berkati. Ya, terus jadi imam ya di pekerjaan, ya walaupun aduh bos saya seperti iblis misalnya gitu kan, jangan ditengking ya. Kecuali lagi kesetanan bosnya ya, tapi jangan wah ini bos gue kayaknya mirip setan ya, setan king aja dalam nama Yesus. Enggak ya. Kalau mau di kamar doa ya, jangan di kantor. Tapi doakan ya, kalau punya masuk ke kantor baru ya, atau atasanmu mungkin nggak menyenangkan, jangan dikutuki ya, doakan. Berkati supaya bertobat. Ya, dan ingat ya, doa-doa orang benar tuh powerful. Ya, saya pernah waktu di kantor yang sebelumnya, saya masuk, itu kantor bank pertama saya ya. Nah, lalu waktu pas saya masuk, terus kan diajarin ya tentang mendoakan tempat di mana kau berada. Ya, saya doakanlah kantor. Nah, kayaknya nggak nyampe 6 bulan, ya tiba-tiba ada bos baru masuk. Nah, lalu ketika bos baru masuk ini, dia bongkarlah semua borok-boroknya ya. Ada yang fraud, ada yang korupsi, ada yang ngambil semua, itu di-cut semua orang-orangnya, dibersihkan. Ya, terus waktu hal itu terjadi, terus Tuhan bilang, ya kan kau berdoa, aku jawab doamu. Ya, ketika kau datang, tiba-tiba yang jelek-jelek tuh, yang korupsi-korupsi misalnya terbongkar, ya itu pengurapan imam mulai bekerja. Ya, kau membawa hadirat Tuhan ke tempat itu. Ya, terus kau mulai tadi ya memberitakan Injil, menceritakan perbuatan Tuhan, ada orang-orang yang bertobat. Nah, kau lagi melatih pengurapan imam bekerja. Oke, next. Nah, ini ya, mungkin ada ibu rumah tangga ya, kayak gambar di kaleng rengginang ini ya. Ya, jangan menganggap kecil, gue kan cuma ibu rumah tangga ya, kerjaannya cuma masak dan beberes rumah. Enggak ya, Tuhan juga bisa bekerja ya. Pengurapan imam dan raja kan nggak lihat profesi ya, lihat kesungguhan orangnya, mau hidup dalam kebenaran atau enggak. Ya, ketika kita menghidupi kebenaran, ada pengurapan Tuhan yang bekerja. Ya, di Alkitab ada satu ibu rumah tangga yang Tuhan pakai luar biasa. Ya, siapa? Maria ibu Yesus. Ya, iman dan ketaatannya luar biasa. Ya, dia lagi doa terus ketemu malaikat, dapat janji Tuhan, dapat firman Tuhan. Ya, kau akan mengandung Mesias. Nah, itu. Maria bukan siapa-siapa, maksudnya bukan wanita bisnismen gitu kan. Kalau wanita bisnismen ada ya di Perjanjian Baru ya, Lydia ya, penjual kain ungu. Ya. Kain ungu tuh kain yang dipakai oleh raja-raja dan bangsawan ya. Jadi Sis Lydia tuh mungkin dia ini ya, kalau sekarang pabrik garment ya, tapi yang beli kerajaan. Ya. Itu wanita bisnismen tuh Lydia ya, penjual kain ungu, jualan kain ya. Nah, jadi ketika jadi ibu rumah tangga ya kan, ya berikan yang terbaik ya kan. Kalau udah punya anak-anak, ya ajarkan firman Tuhan. Nah, itu pengurapan imam. Ya, atau dalam profesi apapun ya, mau jadi guru sekalipun ya, nggak peduli profesinya apa, ya even misalnya, di sini ada yang, kak saya cuma pegawai bersih-bersih, nggak masalah. Kan tadi ya, Tuhan nggak lihat profesi, ya Tuhan lihat kamu hidupi kebenaran atau enggak. Ya, ketika menghidupi kebenaran, lakukan yang terbaik, ya biar pengurapan raja itu mengalir, ya dan
berkatnya tempat di mana kau berada. Itu imam. Ya, dan ketika udah saatnya untuk memuridkan, ya ajarkan dengan baik ya segala firman Tuhan. Ya, dan ketika kita mulai melangkah untuk memberitakan Injil, itu pun pengurapan imam akan bekerja. Ya, jadi ketika dibagikan imamat yang rajani, ya jangan cuma lewat gitu aja, oh ya amin amin gitu kan. Tapi rindukan itu terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ya, mau pelajar, mau mahasiswa, profesi, bisnismen, ibu rumah tangga, ya apapun, rindukan imam dan raja itu menjadi bagianmu. Ya, oke, next. Nah, jadi balik lagi ke yang berani berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Nah, kenapa banyak anak Tuhan yang gak punya keberanian untuk berdiri di atas kebenaran? Ya, seringkali karena akarnya gak kuat. Jadi gak ada kekuatan rohani. Ya, penting untuk kita punya akar rohani yang kuat dan dalam. Karena kalau gak ada kekuatan rohani untuk kau bisa berdiri, ya, kau bisa berdiri dengan berani, bertahan walaupun badai, hujan, banjir terjadi. Ya, itu perlu akar yang kuat. Nah, kalau kita lihat di Matius 13 ayat 20-21, ya di situ dibilangin benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, jadi dibilangin benih yang jatuh di tanah berbatu ini, dia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Jadi karena dia nggak punya akar yang kuat, akhirnya nggak punya ketahanan. Jadi cuma sebentar doang kelihatan nih kayak di gambar ini ya, kelihatan tuh mulai tumbuh, tapi setelah itu layu dan hilang. Ya, terus yang biasanya terjadi apa? Ketika datang penindasan, masalah, atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, jadi nggak ada keberanian untuk berdiri di atas kebenaran. Ketika masalah ada, ketika ditantang, ya dia nggak berdiri di atas kebenaran, dia tinggalkan kebenaran itu. Nah, kalau kita lihat di bahasa Inggrisnya di Amplified Classic, di next slide. As for what was sown on thin rocky soil, ya jadi tanah yang tipis dan berbatu. Nah, kalau lihat di gambarnya ini kan tanahnya penuh dengan batu-batu, ya tanahnya tipis, ya batu-batu ini bukan cuma di permukaan, tapi ada juga di dalam tanah yang nggak kelihatan, yang menghalangi si akar itu untuk bisa terus dalam, kehalang batu-batu. Ya, this is he who hears the word and at once welcomes and accepts it with joy, yet it has no real root in him, but is temporary, inconstant, lasts but a little while. Ya, jadi dia terima firman dengan gembira, ya, tapi nggak punya akar yang sejati. Jadi cuma temporary dibilangin. Kenapa temporary? Karena inconstant, nggak konsisten, nggak setia. Ya, nggak setia setiap hari membangun dirinya dalam kebenaran. Atau nggak setia melakukan firman yang dengan gembira dia terima. Jadi cuma terima firman, haleluya, amin, luar biasa gitu. Tapi nggak dilakukan. Akhirnya jadi nggak punya akar yang dalam. Ya, and when affliction or trouble or persecution. Ya, jadi ketika penderitaan, ketika masalah mungkin bukan cuma sekedar pikul salib ya, tapi masalah penghidupan datang ya, atau penganiayaan datang karena firman itu, at once he is caused to stumble ya. Jadi saat itu juga nggak ada daya tahan, masalah datang, hilang imannya. Dia tersandung ya, terus responnya adalah distrust and desert him ya, menjadi tidak percaya sama Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Padahal Tuhan itu harusnya dia percaya dan taati. Nah itu ya, jadi jangan mau jadi tanah yang berbatu. Ya kalau selama ini, iya juga ya, ketika masalah datang saya kok seringnya kehilangan iman misalnya, atau ketika masalah datang
saya kok jadi sulit ya percaya sama Tuhan. Nah, mungkin hatimu masih banyak batu-batunya. Ya, ada hal-hal yang belum kau lepaskan. Ya, batu-batu itu batu kan bicara hal-hal yang keras ya. Yang selama ini masih kau simpan. Ya mungkin di atasnya, di permukaan udah nggak ada batunya ya. Waktu ikut pemuridan ya, pembimbing udah singkirkan tuh batu-batu ya di permukaan ya. Terus pembimbing udah mulai sirami tanahnya ya biar nggak keras, mulai supaya jadi subur, udah pupuki gitu kan. Tapi kalau misalnya going deeper ya di lapisan bawahnya itu kadang masih ada batu-batu yang di bawah permukaan tanah. Ya dan itu ketika pembimbing mulai gali ya tanahnya ketemu batu. Nah, relakan diri kita untuk batu itu dicongkel keluar, disingkirkan dari hidup kita. Karena kalau enggak akan ada akar yang dalam. Ya, enggak bisa bertumbuh lebih lagi karena kehalang si batu itu. Yang selama ini mungkin tersimpan di bawah permukaan tanah ya. Enggak kelihatan di luar, kelihatannya masih ya sungguh-sungguh kelihatannya masih haus dan lapar gitu kan. Tapi ada hal-hal yang tersimpan yang Tuhan udah pengen congkel keluar tapi kau belum kasih. Ya mungkin itu kebiasaan yang lama, dosa yang lama, pergaulan yang lama yang Tuhan udah bilang suruh tinggalkan. Ya, atau hubungan-hubungan yang Tuhan udah bilang udah cut, udah nggak bisa lagi, kau masih teruskan gitu kan. Atau keyakinan-keyakinan yang Tuhan udah mau congkel keluar tapi kau masih tahan-tahan. Ya, tradisi mungkin. Gitu kan. Contoh misalnya sekarang kan mau Chinese New Year ya. Saya juga nggak terlalu toto ya, saya nggak terlalu banyak sih. Yang saya tahu ya, potong rambut. Ya kudu potong rambut katanya sebelum Imlek katanya. Buang sial katanya. Kalau gue potong rambut aja ya. Nggak ada kesialannya sudah tersingkir oleh darah Yesus ya. Nggak perlu potong rambut gitu kan. Terus nggak boleh nyapu gitu ya. Katanya nanti hokinya kesapu ya, kesapu keluar ya elah gitu. Kita diberkati tiap hari bukan karena hoki gitu kan. Terus kalau yang Chinese nikahnya harus sama yang Chinese lagi. Mana ayatnya? Gitu kan. Nah, jadi mungkin hal-hal seperti itu ya, keyakinan-keyakinan tradisi, kelihatannya mungkin gak dosa, ya nggak ada ya di Alkitab ya, tidak boleh potong rambut sebelum Imlek, itu adalah dosa, nggak ada. Ya, tapi kalau Tuhan mau bawa lebih lagi, seringkali ada hal-hal yang Tuhan suruh congkel keluar. Ya, cara berpakaian mungkin, gitu. Saya senengnya rambutnya brekele Tuhan, gitu kan. Ini kan eksotis, gitu kan. Terus Tuhan suruh potong rambut yang tadi ya. Aduh Tuhan kalau saya rambut brekele ini dipotong, saya kehilangan jati diri saya. Ya saya kehilangan trademark saya. Loh jati diri kita kan Kristus ya, bukan rambut brekelemu. Gitu, bukan preference kita. Nah itu kan batu-batu yang mungkin masih kesimpan ya, gak kelihatan. Tapi ketika Tuhan udah mulai gali, udah mulai mau congkel itu keluar, relakan dirimu. Supaya apa? Kau nggak lagi jadi tanah yang berbatu. Ya, karena kalau jadi tanah yang berbatu, akarmu nggak akan pernah dalam. Dan kalau nggak dalam, nggak punya daya tahan. Ketika masalah datang, dengan gampang goyah. Ya boleh next. Ya, di Yesaya 37 ayat 31 ya dibilangin seperti ini. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda yaitu orang-orang yang masih tertinggal akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Nah, jadi ada korelasinya nih antara akar dan buah. Ya, kenapa banyak orang Kristen kok nggak kelihatan buahnya misalnya ya, atau dia udah sekian tahun dimuridkan, tapi kok buahnya seret ya misalnya. Buah apa? Kalau buah pertobatan come on lah ya. Harusnya udah kelihatan di awal ya kalau buah pertobatan ya yang tadinya
jarang mandi jadi mandi. Itu buah pertobatan ya. Yang tadinya ngomong kasar, sekarang omongannya udah apa kalau bahasa Sunda someah ya. Udah sopan ya, terus bahkan memberkati yang tadinya raja nyontek, ya sekarang jadi buka bimbingan belajar ya kan gitu. Nggak ada nyontek-nyontekan, itu buah. Yang tadinya setiap ngantor telat, sekarang udah nggak pernah telat, itu buah. Nah tapi misalnya ada juga buah jiwa-jiwa, ya yang udah sekian tahun dimuridkan, bahannya udah KD3, udah hiber, apalagi ya, sekolah Roh Kudus, kekristenan sejati. Ya, tapi anak PA-nya masih kayak Daud ya, awal-awal 2-3 ekor. Ya, kalau Daud setelahnya udah 400 cuy ya. Tapi awalnya Daud 2-3 ekor ya, tapi ini udah sampai Udah sampai hiber, udah kekristenan sejati 2-3 ekor ya, kadang 5, hilang lagi 2, balik lagi 3 ya. Terus mundur lagi jadi 1. Cuma kalau mau ngejar EDC, cari lagi murid baru dapat 3 ya supaya bisa ikut EDC. Tapi terus aja di situ. Ya, buahnya naik turun gitu kan. Nah, coba cek akarnya. Ya, karena ada korelasinya. Ketika kita punya akar yang dalam, harusnya buah-buah itu juga mulai dihasilkan. Ya, karena tugasnya akar itu kan mencari air dan nutrisi. Ya, ketika si pohon itu dapat air dan nutrisi mineral yang cukup, ya bahkan berlimpah, nah nanti si persediaan makanan itu dia akan simpan di buah. Ya, jadi kalau akarnya dapat banyak mineral, nutrisi, air, buahnya akan semakin banyak. Nah, kalau di hidup kita, kalau buahnya nggak banyak ya atau belum banyak, nah coba mungkin akarnya belum dalam. Ya tadi, atau mungkin kepentok batu tuh, ada yang harus dicongkel dulu supaya akarnya bisa lebih dalam. Nah, di Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, jadi di Kolose juga ini perintah ya, hendaklah kamu berakar dan dibangun di atas Dia. Ya, jadi yang namanya berakar, dibangun itu nggak instan. Ya, apalagi kalau akarnya yang kuat ya. Bukan akar toge ya, akar toge anak kecil ya, cukup dengan 2 jari, ya, dicabut juga. Cabut gampang banget ya, tapi coba cabut pohon duren ya, nggak bisa. Ya, apalagi pohon yang udah sekian ratus tahun, mungkin nyabutnya aja harus pakai eskavator, nggak gampang. Oke. Nah, jadi perlu ketekunan tiap hari. Ya, kita berakar, dibangun itu setiap hari. Ya, dan bukan hanya, saya kan dibangun karena saya ikut PA, nggak pernah skip. Ya, saya nggak pernah skip persekutuan, saya nggak pernah skip ibadah raya. Ya good, gitu kan. Tapi saat teduhnya skip nggak? Nah itu nggak boleh skip juga, karena setiap hari. Ya, akar kan setiap hari ya menyerap air dan mineral itu. Jadi setiap hari. Supaya apa? Bertambah teguh dalam iman. Tadi ya, nggak gampang goyah, nggak gampang ninggalin firman, ya nggak gampang kehilangan kepercayaan sama Tuhan. Ya justru ketika kita menghadapi masalah, ya menghadapi aniaya, menghadapi persoalan gitu kan, terhimpit ya kayak, aduh ini harus ngapain ya atau nggak tahu gimana jalan keluar. Justru di saat itu kau harus lebih mencari Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan, minta Tuhan berbicara, minta Tuhan tunjukkan jalan keluar. Ya jangan pakai cara sendiri ya. Kalau kayak gini kayaknya harus nanya orang pinter deh. Pinteran mana sama Tuhan? Ya, kadang orang pinter menurut dunia itu bodoh, ya kan? Yang disebut orang pinter kalau di Indonesia dukun, ya kan? Pinter dari mana? Coba dukun tanya sama siapa? Tanya sama iblis ya. Iblis otaknya udah diinjak sama Tuhan ya, makanya agak seglek. Terus kita bertanya lagi sama iblis, ya kan? Siapa yang bodoh ya? Kita.
Ya mau aja dibodoh-bodohin sama iblis. Bertanyalah sama Tuhan. Ya, berlama teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Nah, jadi apa yang sudah diajarkan, ayo lakukan. Itu yang membuat akar kerohanianmu jadi kuat. Belajar lakukan firman sesimpel apapun. Ya, kalau di sini melimpah dengan syukur, banyak-banyaklah mengucap syukur. Ya, ketika kau dapat firman, berdoa, ya berdoalah. Ketika dapat firman, berkati di tempat di mana kau berada, berkati. Ya, ayo berakar dengan kuat dalam Tuhan. Oke, next. Nah, jadi hari-hari ini di atas apakah kau berdiri? Ya, apakah kau berdiri di atas kekayaan? Oh ya, saldo rekening gue udah 10 miliar. Amin, ya kan? Misalnya udah 10 miliar, jadi chill. Berarti gue secure. Salah. Ya, nggak ada kekayaan dunia bisa membuat atau menjamin hidup kita. Ya, atau jabatan, wes gue udah top manajemen nih, udah posisi CEO, ya kan kayak Dracin ya, adalah seorang CEO. Yes. Jadi sekarang orang mengejar ya supaya jadi CEO, ya kan, nggak menjamin hidup kita. Ya, jabatan bisa hilang kapanpun. Ya, atau berdiri di atas pemikiran baik. Oh ya ini baik kok, ini good, ini rancangan gue udah yang terbaik. Enggak ya, kalau berdiri di atas kebenaran tuh kebenaran Tuhan, bukan kebenaran menurut kita, apalagi menurut dunia ya. Atau apakah kita berdiri di atas pendapat orang lain? Ya menurut leluhur saya, ya kan, kalau mau sukses harus buka toko misalnya gitu. Atau kalau menurut keluarga saya, kalau mau sukses harus jadi PNS. Atau kalau menurut bestie saya misalnya, kalau mau sukses harus jadi YouTuber. Enggak. Ya menurut Tuhan apa? Ya, apalagi nih ya, menurut ramalan ya atau feng shui ya, feng shui. Sio, horoskop. Aduh. Udahlah ya, bertobatlah dari yang gini-gini, ya kan. Saya mungkin pernah cerita ya dulu, pernah ketemu nasabah ya, satu kokoh ya, anak Tuhan. Terus saya datang dengan bos saya waktu itu. Nah terus momennya tuh kayak gini ya, mendekati Imlek. Terus bos saya bilang, kok tahun ini kan tahun ini ya, saya lupa tahun itu apa ya. Kalau sekarang kan apa katanya tahun kuda api lah misalnya. Terus tahun ini kan tahun kuda api ya, kok sionya apa? Kayaknya ini ya, maksudnya siapa tahu peruntungannya tahun ini bagus. Terus si engkau ini coba bilang, saya nggak percaya sama sio. Masa nasib saya disamakan dengan binatang? Diem. Ya, pas gue diam, aduh salah ngomong. Ya. Harusnya anak Tuhan kayak gitu. Ya jangan mau ya, saya sionya kelinci ya, jadi beranak terus, ngaco ya kan. Saya sionya ular, udah mirip sama setan. Ya. Enggak ya, jangan mau ya, identitas kita nggak ditentukan dari sio, ramalan, horoskop ya, bintang-bintang itu nanti harus dengerin lagi ini ya khotbahnya kayak ya, langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Ya, rasi-rasi bintang itu menceritakan tentang Kristus sampai pada akhir zaman. Bukan tentang, aduh peruntungan, ya jauh banget. Itu iblis tuh selalu bikin KW-nya. Ya, iblis tuh kan nggak kreatif ya, dia bukan pencipta. Jadi dia akan selalu meng-copy paste apa yang diciptakan Tuhan, lalu dia buat KW-nya yang lebih jelek. Ya, jadi ngapain kita pakai barang KW ciptaan iblis? Ya, kita udah punya yang sejati kok. Kita udah punya Kristus, kita punya Roh Kudus, kita punya firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat di Matius 7, ayat 26-27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, jadi yang tadi di sini ya, pemikiran baik, pendapat orang lain, ramalan, kekayaan, jabatan, itu tuh bangunan yang didirikan di atas pasir. Ya, nggak kokoh. Ya, kapanpun bisa hancur, disapu oleh ombak.
Ya, karena bukan perkataan Tuhan yang jadi dasarnya. Ya, kau nggak berdiri di atas kebenaran, kau nggak berdiri di atas perkataan Tuhan, sehingga nggak kokoh. Nah, lalu kita lihat lagi di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, banyak anak Tuhan kan quote-nya cuma ayat 3-nya. Nah, tapi ayat 1 dan 2-nya nggak dilakukan. Ya, tadi ya, nggak bisa, harus hidupi kebenaran, kau akan nikmatin buahnya. Ya, lakukan ayat 1 dan 2. Ya, jadi nggak berjalan menurut nasihat orang fasik tadi ya, nggak berjalan menurut pendapat orang lain, apalagi kalau orang itu orang fasik. Orang fasik itu orang yang udah tahu kebenaran, tapi dia memilih untuk menolaknya. Dia memilih untuk nggak lakukan itu. Dia tahu itu yang harus dilakukan, tapi dia nggak mau. Itu orang fasik. Ya, lalu kalau kita berjalan menurut nasihat orang jenis ini, tersesat. Ya, bahkan dibilangin jangan berdiri di jalan orang berdosa. Ya, artinya kalau misalnya di sini itu adalah jalan orang berdosa, ya kau nggak berdiri di sini, kau nggak berdiri di jalan-jalan itu. Ya, kalau orang berdosa, orang dunia, orang yang belum kenal Tuhan, mereka berjalan di dalam misalnya ketidakkudusan. Oh ya nggak apa-apa lah, sekarang udah free sex kok, udah jadi gaya hidup. One night stand, ya atau apa? Friends with benefit, FWB kayak gitu ya. Atau apapun lah sekarang istilahnya. Ya. Kau nggak berdiri di situ. Itu jalan orang berdosa. Ya, kalau pengen ngalamin apa saja yang diperbuatnya berhasil, tadi ya jadi raja, jadi imam dalam apa yang kau kerjakan. Nggak bisa kita berjalan di jalan orang berdosa. Ya, bahkan nggak bisa duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, jadi apa ya? Nggak bisa kita bergaul dengan sembarang orang. Kenapa? Kau adalah imamat yang rajani. Jadi jangan bandingkan dengan orang dunia. Orang apa sih setelah dimuridkan, kok pergaulan aja diatur? Karena kau imamat dan rajani. Ya, seorang raja, anak raja, bahkan dia nggak bisa sembarangan bergaul. Ya, kenapa? Karena pergaulan yang buruk kan merusak kebiasaan yang baik. Ya, kalau kau ingin maksimal tadi ya, mengalami buah-buahnya, lakukan. Ya, mungkin teman-teman yang saat ini bukan yang, tapi teman saya bukan yang misalnya, ini teman main film porno misalnya. Enggak kok, itu udah saya tinggalkan misalnya gitu kan. Atau ini temen chain smoker ya. Smoker ya, kalau tiap nongkrong selalu lokomotif gitu. Itu udah saya tinggalkan, oke? Gitu. Temen yang sekarang baik-baik saja ya. Tapi ternyata Tuhan suruh tinggalkan misalnya. Oh, ternyata ketika kumpul sama teman-teman ini kerjaannya ngegosip misalnya. Atau mencemooh firman. Nggak usah lah, lo sungguh-sungguh banget. Ya lu cupu. Kalau kayak begitu terus misalnya. Nggak usah lah lo kaku banget. Nanti nggak laku. Nggak usah lah. Lo ngapain sih tiap Sabtu persekutuan, tiap Sabtu PA. Enakan kita hangout. Ya main kemana kayak healing gitu. Ke Bali misalnya atau ke luar negeri. Lebih bermanfaat. Nah itu orang-orang yang mencemooh firman. Ya terus ketika Tuhan suruh tinggalkan, lakukan. Tapi nanti saya nggak punya teman. Tuhan gantikan dengan saudara. Ya bukan lagi teman tapi saudara-saudara seiman yang membangun. Ya makanya datang persekutuan ya, jadi punya banyak saudara seiman. Nah jadi jangan berdiri di dasar atau di atas hal-hal yang bukan perkataan Tuhan. Ya berdirilah di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Bukan apa yang menurut kita benar, bukan apa yang menurut pandangan dunia
itu benar. Ya, seringkali apa yang dunia anggap benar itu nggak sesuai dengan firman. Kau harus cek kembali sama firman Tuhan. Ya, salah satu contoh kan, mungkin ada salah satu dokter inilah ya yang spesialis eh apa ya? Gue nggak tahu dia spesialis apa ya. Nah, cuma si dokter ini dia pernah bilangnya cukup kalau saya sebut namanya ya dia sering lah ya dulu apalagi gitu kan punya acara-acara TV ya biasanya dia kasih konsultasi tentang hal-hal seksual. Terus dia pernah bilang gini, nggak apa-apa masturbasi, bagus kok buat kesehatan, dia bilang gitu. Nah terus kalau kita berdiri di atas perkataannya dokter itu, oh ini kan yang ngomong dokter, udah pasti valid. Ya kau akan jatuh bangun terus dalam dosa masturbasi. Karena menurut firman Tuhan itu dosa. Ya, kalau kau cuma berdiri di atas pendapat dunia atau bahkan mungkin ada pendapat keilmuan misalnya ilmu pengetahuan. Misal LGBT. Oh ya itu bukan kelainan seksual, itu hanya varian misalnya, varian yang lain. Yang harus diterima, yang harus ditreat, gak boleh dibilang, kita gak boleh menolak keberadaan mereka misalnya gitu. Apakah begitu menurut firman Tuhan? Enggak ya, peganglah firman Tuhan. Berdirilah di atas kebenaran firman Tuhan, bukan yang lain. Ya, maka kau akan mengalami ayat 3, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tadi ya akar itu kan akan mencari air dan mineral dan nutrisi yang diperlukan. Nah itu dapatnya dari aliran air sungainya Tuhan. Ya ketika kau tertanam di tepi sungai alirannya Tuhan, ya nggak akan pernah jadi layu. Ya bahkan dibilangin menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya setiap musim kau akan terus berbuah. Sekarang misalnya kalian pelajar, ya ketika pelajar kau menghasilkan buah-buah. Nanti lulus jadi mahasiswa, ketika mahasiswa kau pun menghasilkan banyak buah. Ketika bekerja jadi profesional, kau akan menghasilkan banyak buah. Ya, ketika berkeluarga, kau akan terus menghasilkan buah. Ya, sampai udah manula, ya sudah lansia, kau akan terus menghasilkan buah sampai Tuhan panggil kembali. Amin. Ya, karena Paulus juga bilang kan, kalau aku masih hidup, berarti aku hidup untuk memberi buah. Artinya sampai umur berapapun akan terus harus berbuah. Ya, terus menghasilkan buah. Oke, next. Nah, pertanyaannya, berani bayar harga nggak? Ya, untuk menghidupi setiap kebenaran yang dibukakan kepada kita. Ya, karena untuk setiap kebenaran kita mau hidupi pasti ada harga yang harus dibayar. Ya, contoh kan, menghidupi kebenaran saat teduh. Bayar harganya apa? Bangun pagi. Ya, menghidupi kebenaran misalnya baca Alkitab. Ada bayar harganya kan, apalagi kalau misalnya nggak terbiasa baca. Selama ini Alkitab cuma jadi pajangan, ya atau jangan-jangan ada yang nggak punya Alkitab, ya beli. Ya kecuali yang di pedalaman ya kemarin kita baru kirim ya Alkitab ke pedalaman Kalimantan, wes. Ya nanti kalau ada lagi yang butuh pedalaman-pedalaman ya kita kirimkan sekaligus paket dengan buku PA ya. Nah tapi belajar bayar harga untuk menghidupi setiap kebenaran. Ya dan juga bertekun. Karena tadi menghidupi kebenaran itu bukan cuma satu kali. Tapi terus bertekun. Nah itu kau sedang membangun hidup, memiliki akar yang kuat. Ketekunan. Tiap hari lakukan, tiap hari lakukan, tiap hari lakukan. Nggak peduli musim berganti ya. Misalnya tadi ya, yang tadinya mahasiswa sekarang udah bekerja. Waduh, udah susah nih Ci, ya mau PA ke bawah. Dulu waktu mahasiswa enak, ya dalam seminggu Senin sampai Jumat kuliahnya cuma hari Selasa, Rabu, Kamis misalnya gitu ya. Senin sama Jumat kosong, saya bisa PA ke bawah, bisa PA ke atas, bisa ikut PI kampus A, kampus B, bisa ikut persekutuan. Aduh sekarang udah kerja
Senin sampai Jumat full sampai malam, belum lembur-lembur. Wah udah nggak bisa PA ke bawah. Apakah iya? Benar nggak bisa gitu kan. Saya pernah lihat ya satu case gitu kan. Ada satu orang yang melepaskan anak-anak PA-nya ya dengan alasan dia apa ya waktu itu ya alasannya S3. Dia lagi S3 jadi dia lepaskan seluruh anak-anak PA-nya, dia nggak titip ya, dia kasih ya ke pembimbing lain. Dia nggak mem-PA-kan dengan alasan ya gue sibuk nih S3. Sering berjalannya waktu ya, terus saya dengar, dia nge-gym, lah lu bisa itu nge-gym, harusnya bisa dong PA, kenapa lu lebih milih nge-gym dibandingkan PA? Gitu, nge-gym 2 jam misalnya di tempat gym, kan bisa jadi cuma sejam lagi PA masih bisa sebenarnya, berarti alasan aja. Ya, dan bisa kok S3 tetap PA ke atas PA ke bawah ya, saya punya anak PA lagi S3, PA ke atas jalan, PA ke bawah jalan, buka persekutuan malah. Ya, jadi bisa-bisa aja. Ya, Tuhan kan kasih kita pengurapan tadi ya, imam dan raja. Bukan berarti karena buka persekutuan, PA terus jadi studinya keteteran, enggak juga. Ya, tetap lakukan studi kita yang terbaik, gitu kan. Nah, tapi jangan lupa juga kalau kita punya pengurapan imam. Ya. Nah, kita lihat satu kisah di Rut 1. Ayat 14 sampai 16. Ya, nanti boleh baca kisah lengkapnya Rut ya. Kayaknya ini salah satu kisah yang cukup terkenal ya. Jadi mertuanya Rut kan namanya Naomi. Ya, Naomi ini waktu pas ada kelaparan di Israel, dia tuh kampung halamannya Bethlehem ya, sama kayak kampung halamannya Tuhan Yesus ya, tempat kelahiran Tuhan Yesus. Nah lalu waktu pas di Bethlehem itu terjadi kelaparan ya, istilah ini ya, tidak ada roti di rumah roti. Bethlehem itu artinya rumah roti, tapi nggak ada roti di situ, lagi kelaparan. Akhirnya si Naomi ini dan keluarganya, ya dia, suami dan 2 anaknya mengungsilah ke Moab, ke tanah Moab. Ya, waktu pergi ke tanah Moab doa dulu enggak? Mungkin enggak ya. Karena impactnya suaminya mati, anak-anaknya mati. Ya, lalu waktu pas di tanah Moab itu kedua anaknya Naomi ini menikah dengan perempuan Moab. Yang satu namanya Orpa, yang satu namanya Ruth. Nah, waktu anak-anaknya Naomi dan suaminya Naomi ini meninggal, nah dia ya udah pasti lah ya bersedih gitu kan. Terus tapi di saat itu dia mendengar kabar bahwa di Bethlehem sudah ada roti. Akhirnya dia mau kembali ke Bethlehem. Ya, jadi sebenarnya kalau ini agak di luar konteks dikit ya. Jadi Bethlehem atau rumah roti kan itu juga melambangkan diri kita ya. Ketika kau punya roti, kau punya firman, ya orang-orang akan datang mencari roti itu. Ya, tapi kalau misalnya kita yang adalah rumah roti, kau nggak punya roti, ya kosong, nggak punya firman, ya orang akan lari. Ya jangan nyalahin, pencuri domba, ya nggak ada roti di rumah lu, gitu kan? Pastikan kau punya roti. Nah, ketika kau punya roti, bahkan orang-orang yang dulu undur mungkin balik lagi. Orang-orang yang kelaparan akan datang, orang-orang yang mencari firman, mencari makanan rohani akan datang kepadamu. Ya sama seperti si Naomi ini. Bahkan Naomi balik lagi ke Bethlehem, dia bawa satu menantunya, dia bawa jiwa satu, ya namanya Ruth. Nah lalu kita lihat di ayat 14, ini kan yang pertama pamit itu menantunya yang pertama ya, namanya Orpa. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut kepadanya. Ya, jadi Orpa udah sayonara, ya udahlah balik lagi ke rumahnya. Ayat 15 berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Ya, jadi
pulangnya Orpa ke rumahnya, ya, itu sebenarnya juga melambangkan sesuatu. Ya, Naomi bilang Orpa itu udah pulang ke bangsanya dan kepada para allahnya. Artinya ya dia balik lagi ke kehidupan yang lama, menyembah dewa-dewa. Moab itu kan bangsa yang menyembah dewa-dewa. Ya Moab ini kalau nggak salah ya, seingat saya keturunan Lot. Ya Lot itu kan punya anak dari anaknya ya, incest. Ya yang satu akhirnya menjadi bangsa Moab, yang satu menjadi bangsa Amon. Ya dua-duanya menjadi musuh Israel. Nah lalu keturunan Moab ini kan sebenarnya nggak diterima di jemaat Tuhan, di jemaat Israel. Kalau nggak salah sampai keturunan keempat gitu baru boleh. Nanti tolong baca lagi ya, correct me if I'm wrong. Nah tapi bangsa Moab ini adalah bangsa yang nggak mengenal Tuhan, nggak menyembah Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa. Salah satu dewa orang Moab itu adalah dewa Chemos. Bahasa Indonesianya apa ya? Chemos juga, yang mempersembahkan anaknya ke dalam api. Ya jadi korban bakaran tuh anaknya. Nah yang mempersembahkan bayi-bayi itu ke api itu dewa orang Moab. Nah jadi si Orpa ini dia pulang kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Nah tapi ada yang berbeda dari Ruth. Ya, Naomi kan udah bilang ya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Udah pergi sana pulang deh. Ya, ini kayak Elia mengusir Elisa ya. Udah ngapain sih lu ikut-ikut? Gitu, udah lu di sini, udah lu pulang aja. Gitu, lu ikut gue ke Bethlehem, belum tentu lu punya masa depan. Ya, terus tapi kata Ruth, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ya, jadi Ruth ini punya sikap hati kayak Elisa ya. Udah didesak pulang, ya udah pulang sana. Ya, dia nggak mau. Dia pengen terus ikut sama si Naomi. Dia mau ikut apa sih sebenarnya? Padahal kalau secara logika manusia, nggak ada yang bisa diharapkan dari Naomi. Nanti kalau kalian baca, waktu Naomi pulang ke Israel, dia bilang gini, aku dengan tangan penuh ya berangkat dari Bethlehem, tapi ketika aku pulang aku dengan tangan hampa. Artinya hartanya udah habis. Terus suaminya meninggal, 2 anaknya meninggal. Nah terus kalau misalnya Ruth ikut Naomi ke Israel, belum tentu dia bisa dapat suami. Kenapa? Karena orang Israel kan saat itu nggak mau nikah dengan bangsa Moab. Ya bangsa Moab itu dianggap warga kelas 2. Makanya nanti kalau baca kisahnya, kan harusnya ada 1 orang tuh sebelum Boas yang menebus Ruth. Tapi ketika disuruh harus menikah juga sama Ruth, dia nggak mau. Nanti rusak keturunan gue, dibilang gitu. Karena Ruth perempuan Moab. Ya, jadi kalau sebenarnya ketika Ruth memutuskan untuk ikut Naomi ke Israel, itu tuh dia harus siap kehilangan segalanya. Ya. Siap untuk dihina mungkin sama bangsa Israel ya, dianggap ini mah cewek Moab lah gitu kan. Bukan level kita gitu kan. Terus pulang bareng Naomi juga Naomi udah jatuh miskin. Ya bahkan dia yang harus kerja menghidupi dia dan Naomi. Waktu pas mereka kembali ke Bethlehem, kan saat itu lagi panen jelai. Nah lalu Naomi ini dia kan mungutin jelai yang jatuh. Itu tuh pekerjaan janda miskin. Ya nanti kalau kalian baca misalnya di perjanjian lama tuh kayak imamat kayak gitu kan, itu ada tuh diatur. Ketika kamu panen, ya jangan dipanen habis ya. Yang jelai atau gandum yang jatuh ke tanah, kau nggak boleh pungut. Karena itu biarlah yang jelai atau gandum yang jatuh itu biarlah menjadi makanan buat janda dan yatim piatu yang miskin. Gitu. Jadi ketika si Ruth ini mungutin jelai, itu dia melakukan pekerjaan janda miskin. Dia bukan buruh tani ya, maksudnya yang emang
di-hire oleh Boas untuk nyabitin panen itu, bukan. Ya, dia mengutin, artinya status dia saat itu adalah janda miskin. Ya, dan dia harus kerja, yang namanya mengutin kan harus bongkok nggak sih? Harus apa namanya? Ya menunduk ya, gitu. Karena mengutin nggak pakai kaki kan, kayak ibu-ibu mungut kaos dari lantai, seret gitu kan. Enggak ya, nggak pakai kaki kan. Dia harus pakai tangan, belum ada ini ya, belum ada alat gitu, pakai mesin gitu, nggak ada kan. Mengutin beneran pakai tangan kan, artinya dia harus menunduk ya, mungkin jongkok. Itu bicara kerendahan hati. Ya, dan dia nggak keberatan lakuin itu semua. Demi apa? Ya demi mengenal Tuhan. Ya, kita lihat satu-satu ya. Coba next. Nah, ini kita akan highlight kalimatnya Ruth ini ya. Jangan ada aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Ya, jadi statement ini butuh keberanian ya, karena harganya sangat mahal. Ya, kita yang baca mungkin ya cuma satu kalimat doang, satu ayat gitu kan. Tapi ini harganya seluruh hidupnya Ruth ada di sini. Ya, next. Ya. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Nah, berani nggak kita melangkah mengikuti Tuhan dan not turning back? Ya, sama kayak Ruth ketika dia memutuskan untuk pergi ikut Naomi ke Israel. Ya, nggak ada diceritakan ya, Ruth pengen pulang kampung, homesick, aduh pengen baliklah ke Moab ya, mengunjungi sana keluarga ya. Saya nggak bilang nggak boleh mengunjungi sana keluarga atau pulang kampung, bukan ya. Tapi ini berlawanan dengan yang tadi Orpa lakukan. Ya, waktu Naomi bilang kan Orpanya pulang, terus Naomi bilang Orpa sudah kembali kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Tapi kalau Ruth, dia memutuskan ketika dia ikut Tuhan, dia nggak akan balik lagi ke kehidupannya yang lama. Dia nggak akan kembali kepada para allahnya yang dulu. Ya, dewa-dewa Moab itu dia nggak akan balik lagi ke situ. Pokoknya dia ikut Naomi ke Israel and that's it. Ya, nggak ada lagi dia balik ke Moab. Nggak ada lagi dia nyembah lagi dewa-dewa. Nah, berani se-ekstrim itu nggak ikut Tuhan. Ya, ketika ikut Tuhan, gue nggak akan kembali lagi ke kehidupan yang lama. Gue nggak akan balik lagi ke dosa-dosa yang lama. Ya, gue nggak akan bandingkan lagi hidup gue yang dulu. Ya, kalau kalian baca Pengkhotbah, itu ada satu kalimat gini, jangan kau bandingkan hidupmu saat ini dengan hidupmu yang dulu lalu berkata, wah dulu lebih enak. Ya, kau tidak mengucapkan itu dengan hikmat. Ya, jadi jangan bandingkan dengan yang dulu ya, apalagi ada meme-nya kan, enak zamanku toh, ya dengan foto presiden yang dulu gitu kan. Enggak ya, jangan bandingkan dirimu saat ini dengan dirimu yang dulu, aduh enak ya dulu waktu belum ikut PA bebas misalnya gitu. Mau hura-hura ya, mau pulang nggak pulang ya kan, pulang subuh ya wah mau mabok-mabokan ngerokok nggak ada yang ngeributin, nggak ya, pemikiran itu bukan dari Tuhan ya. Justru bersyukur ya ketika sejak dari muda kau sudah mengenal Tuhan ya, nggak akan rugi ya. Itu pemikiran atau tipuan dari iblis tuh ya, wah kalau sungguh-sungguh rugi kehilangan masa muda. Salah, kalau kau nggak sungguh-sungguh kau akan kehilangan masa muda, bahkan masa depanmu ya. Jadi ketika mulai dari masa muda bersyukur yang dari pelajar udah dimuridkan ya, bahkan beberapa udah ada yang memuridkan, bersyukur, nggak akan sia-sia ya kau gunakan masa muda untuk mengenal Tuhan ya. Justru kalau hidup dalam dosa, wah hancur berantakan ya. Bukan cuma masa muda yang hilang, masa depannya juga hilang. Nah,
Terus ketika Rut juga bilang, kemana kau pergi, ke situ juga lah aku pergi. Ya, mengikuti jalan-jalan Tuhan dan bayar harga, ya sangkal diri pikul salib. Ya kan, kalau mengikut Tuhan, ini kan sama ya, kemana Tuhan pergi aku ikut. Ya, mau mengikut Tuhan, syaratnya apa? Sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Ya, mengikut Tuhan memang ada harganya. Kau harus sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Ya, jadi nggak bawa mau sendiri. Aku maha aing gue kalau bahasa Sundanya ya. Eh, Gimana gue? Ya, it's my life. Enggak ya, hidup lu udah ditebus sama Tuhan. Ya, mau nggak pakai hidupnya untuk ikut jalan-jalan Tuhan, nggak bawa mau sendiri. Ketika ambil keputusan, belajar bertanya sama Tuhan, Tuhan, menurut Tuhan gimana? Belajar bertanya kehendak Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kita pikir baik. Ya kan, mau apa? Wah, ini ada promo nih Tuhan, nanti libur panjang, staycation di Kutub Selatan misalnya gitu ya. Staycation di Antartika ya bersama dengan penguin-penguin ya kan. Ya mahal loh ke Antartika ya. Kalau nggak salah satu orang 500 juta ya. Kalau yang pakai luxury ini ya, apa namanya? Itu luxury cruise. Itu 500 juta. Ya, kalau yang mau lebih murah pakai kapalnya Net Geo, mungkin di bawah itu. Ya. Tapi tetap aja mahal ya, ratusan juta. Ya, walaupun mungkin duitnya ada gitu kan. Tapi itu ya tadi enggak bawa mau sendiri. Oh Tuhan, saya kan skillful body goals. Saya mau ikut misalnya jadi Miss Universe. Ya tanya sama Tuhan, kalau Tuhan bilang go, ya silahkan. Ya kalau Tuhan bilang enggak, ya taati. Ya, aduh Tuhan, saya kan suaranya merdu misalnya gitu ya. Malaikat aja minder sama suara saya, sombong sekali ya kan. Nah, terus saya mau jadi Indonesian Idol Tuhan, bukan cuma Indonesian ya, saya mau apply-nya langsung ke American Idol, ke Amerika misalnya. Ya tanya sama Tuhan, boleh nggak? Ya kalau Tuhan bilang boleh silahkan, kalau enggak ya jangan bawa mau sendiri. Ya lihat kemana Tuhan berada. Ya di kitab Wahyu dibilangin ada 144.000 orang ya yang matanya terus tertuju kepada anak domba. Kemanapun anak domba itu pergi, kesitulah mereka juga ikut pergi. Ya artinya kemana Tuhan berada, ya ikut Tuhan ke situ. Ya ketika dia tawarin misalnya pindah kerjaan, Tuhan nih kapan lagi misalnya gitu ya. Gaji 3 kali lipat misal. Terus dapat fasilitas ini itu. Ya Tuhan gerak ke sana enggak? Gitu kan. Atau kebalikannya ya, kayak saya di kantor yang sebelum ini ya. Udah nyaman. Ya terus tiba-tiba ditawarin pindah. Terus ya udahlah, interview ikut. Itu juga nothing tulus ya, nggak berharap diterima gitu kan. Taunya keterima. Terus keluarlah offering letter. Tuhan, ada nih offering letter. Terus gimana ya Tuhan, sebenarnya di sini udah nyaman, males gitu pindah-pindah lagi. Ya. Terus Tuhan bilang go. Ya udah, harus go. Walaupun ya tadi meninggalkan zona nyaman, tapi kau lihat ada Tuhan di situ nggak? Ya, kalau Tuhan ada di situ ikut Tuhan. Ya, kalau Tuhan nggak bergerak, masih ada di tempat yang sekarang, ya ikutin Tuhan. Ya kayak bangsa Israel ngikutin tiang api dan tiang awan. Ya, kemana awan itu bergerak, bangsa Israel ikut. Kalau awan itu stay, mereka stay. Awan itu gerak, mereka gerak. Oke, next. Ya, di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Ya, stay tadi ya, tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya, kejar Tuhan setiap hari. Ya. Itu yang menjagai kita nggak mengambil keputusan-keputusan yang salah gitu kan. Karena belajar tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang menantikan Tuhan berbicara. Ya kejar Tuhan setiap hari tadi ya, akar rohani. Gimana sih caranya supaya punya
akar yang kuat, akar yang dalam. Nah, kejar Tuhan tiap hari. Kalau ada batu-batu yang mulai Tuhan congkel, relakan diri ya untuk itu Tuhan singkirkan supaya kau bisa berakar lebih dalam. Ya, jadi rindukan hadirat Tuhan di kamar kita secara pribadi. Ya, jangan cuma mengandalkan retreat. Retreat setahun sekali, masa ngalamin lawatan Tuhan setahun sekali? Ya kering ya yang ada, ya kalian punya tanaman pohon cuma disiram setahun sekali ya, mati. Ya harus tiap hari. Oke, next. Nah ini ya, bangsamulah bangsaku. Nah ini kalau buat Ruth ini perubahan besar. Ya, dia identitas lamanya adalah perempuan Moab. Ya, satu bangsa yang menyembah dewa-dewa dan hidup dalam dosa. Ya, tapi ketika dia bilang bangsamulah bangsaku, dia mengklaim identitasnya adalah bangsa Israel. Ya, disitulah dia menjadi Israel rohani ya, gitu kan. Nggak heran akhirnya nama Ruth itu dicangkokkan dalam garis keturunannya Yesus. Ya dia lepaskan identitasnya yang lama, jati dirinya yang lama, cangkangnya yang lama. Ya jadi jangan pertahankan cangkang kita atau identitas jati diri kita yang lama. Ya tadi ya misalnya, trademark saya rambut brekele misalnya gitu. Kalau dipotong ya atau jadi lurus, nanti saya kehilangan identitas saya. Memang udah harus ditinggalkan. Ya, karena Tuhan mau kasih identitas yang baru. Ya, serupa dengan Kristus. Ya, kalau yang tadinya, saya ini kan orangnya introvert. Gak bisalah saya khotbah di depan. Ya. Gak bisalah saya ngomong di depan banyak orang. Gitu kan. Terus tiba-tiba di kantor suruh pimpin doa. Ya. Jangan tolak ya, jangan saya doa makan ya jelek gitu kan. Harusnya pimpin aja doa. Siapa tahu waktu pas kau berdoa, ya ada yang kelepasan misalnya gitu kan. Atau setelah kau berdoa ada orang dilawat, ya orang mulai nyamperin, siapa sih Yesus itu? Malah ada kesempatan untuk memberitakan Injil. Jangan karena jati diri kita yang lama, akhirnya Tuhan gak bisa bergerak. Kita yang membatasi Tuhan untuk bergerak. Ya. Nah jadi miliki identitas sebagai anak Allah dan bangsa pilihan Tuhan. Ya bukan lagi diri kita yang lama, saya sih bukan siapa-siapa ya. Dari leluhur saya juga gak ada yang pintar, gak ada yang hidup berkelimpahan, misalnya selalu hidup susah. Jangan lagi pakai identitas yang lama. Ya pakai sebagai identitas yang baru sebagai anak Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan, ya. Bangsamulah bangsaku. Ya, atau misalnya, orang Indonesia sih udah biasa ya, jam karet, ya, ngaret-ngaret biasa, ya. Jangan pakai identitas yang lama. Ya, pakailah identitas yang baru sebagai anak Tuhan. Ya kan, nggak pernah kan kita lihat Yesus terlambat ya, maaf ya terlambat khotbah nih di bukit ya. Enggak kan. Nah jadi mau diremukkan dan diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya beri diri kita diremukkan dan diubahkan. Ya ketika Tuhan mau ganti identitasnya, ya ayo. Ya jangan lagi pertahankan pemikiran kita yang lama. Ya contoh, saya sih anaknya tuh orang tua saya aja saya bilang saya anak sial misalnya. Terus saya tuh gak bisa apa-apa. Ya lepaskan itu cangkang yang lama. Ya pegang apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Ya ketika Tuhan bilang kau adalah anak yang kukasihi. Berharga, mulia. Pegang itu. Ketika direndahkan di kantor. Ya itu gak membuatmu kehilangan jati diri. Nah, ketika dimaki sama bos ya, saya pernah juga kok dimaki sama bos di depan umum ya di kantor yang dulu. Ya, dimarahin depan umum pernah. Ya.
Kesel-kesel lah pasti ya, kan nangis saya waktu itu ya, ke WC saya nangis, bahasa roh, ampuni, terus mengucap syukur sambil nangis, gitu kan. Tapi itu nggak membuat saya kehilangan jati diri, aduh bener lah saya kayaknya eh bukan di sini tempat saya misalnya gitu ya, atau kayaknya eh saya nggak berhasil lah di sini, enggak, gitu. Itu prosesnya Tuhan. Ya setelah itu saya pemberesan ya dengan bos saya ya. Tapi puji Tuhan ya, dibereskan gitu. Nah tapi kitanya mau nggak diremukan, diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, next. Nah, Allahmulah Allahku. Ya, sekali lagi ini buat Ruth ini perubahan besar. Ini satu keputusan tadi ya, dia nggak lagi menyembah dewa-dewa yang lama. Dia menyembah Allahnya Israel. Allahmulah Allahku. Ya. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Raja, Kurios. Ya, bukan lagi diri sendiri, bukan lagi ilah yang lain, tapi Tuhan yang memerintah. Ya, hidup dalam iman dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat respon dan perjalanan hidupnya Ruth ya selama dia di Israel, dia hidup bergantung sama Tuhan. Ya, dia bayar harga ikut Naomi ke Israel ya, secara materi, secara logika nggak ada jaminan dia bisa dia bisa hidup enak, nggak ada. Ya, dan Ruth nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Pokoknya gue mau ketemu dengan Allahnya Israel. Aku mau menyembah Allahnya Israel. Ya, bahkan dibilangin bangsamu lah bangsaku. Ya, Israel adalah bangsaku, bukan lagi Moab. Ya, dia belajar bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Ya, itu yang membuat dia terus belajar taat ya. Kalau kita lihat kan Naomi suruh apa, dia ikutin. Ya bisa aja, yang kita nggak tahu kan Ruth ini backgroundnya dari keluarga kaya apa bukan. Ya nggak tahu juga sih. Tapi kebayang kalau misalnya dulu di Moab itu dia backgroundnya perempuan Moab yang kaya raya ya. Terus waktu pas ikut Naomi ke Israel disuruh mungutin jelai. Ya kalau dia masih bawa pride-nya ya atau dia sombong, nggak mau dia mungutin jelai. Itu pekerjaan orang miskin. Gitu kan. Tapi dia nggak ada tuh komplain gitu ya sama Naomi. Gitu kan, nggak cik atuh gitu ya, yang bener aja harus kerja gini-gini banget gitu. Enggak. Ya dia lakukan. Ya, terus ketika Naomi bilang, "Udah kamu mungutin jelainya ya udah di ladangnya Boas aja." Dia juga taati. Bisa aja dia nyimpang ke ladang lain kan? Bisa aja. Ya, ketika dia melihat kan kalau kata pepatah rumput tetangga selalu lebih hijau ya kan. Bisa aja dia melihat di ladang lain kayaknya lebih banyak nih jelainya ya atau bisa dapat upah lebih banyak. Ya, tapi karena dia belajar taat ya udah di ladang Boas itu dia terus lakukan aja di situ. Ya, dan bukan yang pakai cara sendiri ya, nggak pecicilan. Ya, ini Ruth ini kan janda kembang ya kan. Masih muda maksudnya. Masih muda. Ya, bisa aja kan dia cari suami baru tapi dia nggak hunting gitu loh. Di ladang Boas itu, boleh juga nih abang yang ini nih ya, keker ya. Nyabitin jelai ya dari tadi ya gitu kan. Keker misalnya. Boleh juga gitu. Enggak ya, dia nggak ikut dating apps ya. Swipe gitu kan. Cocok nih gitu kan. Enggak ya, dia nggak pakai cara-cara dia. Ya walaupun mungkin ya kita nggak tahu ya cara Moab tuh gimana. Gitu. Moab kan bangsa yang nggak kenal Tuhan ya mungkin dulu ya kawin cerai udah biasa mungkin buat Moab. Ya bahkan nggak usah kawin dulu ya langsung melakukan hubungan seksual gitu. Mungkin buat Moab biasa aja buat bangsa Moab. Tapi dia nggak pakai tradisi atau cara-cara yang dulu. Ya dia submit sama Naomi, dia submit sama Tuhan, dia taat aja. Ya, memiliki ketaatan penuh
dan terus menyelaraskan tujuan hidup dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau kita lihat, jadi nanti kalau yang bengong-bengong dari tadi saya ngomong apa ya, habis ini baca 1 kitab Rut ya, habisin semua. Ya, supaya dapat gambaran dari tadi Juli ngomong apa sih sebenarnya gitu. Nah, baca 1 kitab itu. Nah, lalu waktu pas Rut lagi di ladangnya Boas, dia nggak punya agenda sendiri ya, dia nggak punya tujuan hidup sendiri gitu. Maksudnya, lumayan nih kalau gua jual nih jelainya Boas ya. Enggak ya, dia nggak punya agenda sendiri, dia nggak punya kayak apa ya, gue punya cita-cita nih nanti di Israel gue jadi MC kondang gitu kan. Atau jadi artis nih di Israel gitu. Enggak, dia pokoknya tujuan dia cuma satu, dia datang ke Israel, ke Bethlehem, dia mau kenal Tuhan. That's all. Gitu kan. Dan apa impactnya kita lihat. Nah ini di Rut 2 ayat 11 sampai 12. Ya, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku. Nah jadi yang ngomong nih bukan cuma Boas. Ya bukan Rut yang ngaku-ngaku ya dia bikin konferensi pers, gue tuh mengasihi Tuhan loh gitu. Enggak ya. Ini kesaksian orang-orang. Ya artinya buah-buahnya orang udah bisa lihat, udah bisa kecap ya. Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap, lengkap lagi ya, ini yang report sama Boas ya. Segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi ke suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Ya ini ya, harga yang Rut bayar. Ya itu bahkan diceritakan dari mulut ke mulut. Ya kan, karena dia perempuan Moab, kan orang bertanya-tanya, ini Naomi bawa siapa? Mertuanya ngapainnya perempuan Moab ini ikut Naomi, padahal dia bisa kawin lagi, dia bisa cari pria lain gitu kan di bangsa Moab, tapi dia memilih datang ke Israel tanpa ada jaminan bisa nikah lagi. Belum tentu ada yang mau nikahin Rut loh. Ya, waktu pas yang penebus yang pertama kan gak mau nikahin dia. Oke, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ya. Jadi Boas ini juga pria yang sungguh-sungguh ya. Dia bisa lihat ya di balik status perempuan Moabnya si Rut ini, dia bisa lihat Rut ini sungguh-sungguh. Ya dia nggak hanya lihat merendahkan perempuan Moab, tapi dia lihat buah-buah hidupnya. Ya dan bahkan dia bernubuat ya buat si Rut ya. Dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ya jadi ketika kita belajar berlindung sama Tuhan, ya mengandalkan Tuhan, bergantung sama Tuhan, bayar harga. Mungkin bayar harga itu ya tadi ya kayak Rut ya, kehilangan nyawanya, bahkan kehilangan hidupnya. Tapi kan Tuhan bilang ya, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya kita lihat Tuhan gak pernah berhutang. Ya kan setelah Rut mengejar Tuhan sedemikian rupa, gitu kan. Apa yang bahkan Rut gak minta, Tuhan kasih. Ya Tuhan kasih pasangan yang sungguh-sungguh. Ya padahal tadinya kan belum tentu ada pria Israel yang mau menikahi Rut. Ya tapi Tuhan kasih Boas. Ya plus ladang-ladangnya ya kan. Ya jadi Boas ini kaya ya gitu. Tapi bukan Rut ini ya mengincar luas ya, lumayan nih bos tajir gitu. Enggak ya, lumayan nih CEO ladang. Tetap ya. CEO ladang barley gitu kan, ladang jelai, enggak gitu kan. Tadi ya kan Rut gak punya agenda terselubung gitu, gak punya agenda aneh-aneh, dia cuma mau ngejar Tuhan. Ya tapi Tuhan jawab dengan ya bahkan hal-hal yang Rut gak minta pun Tuhan kasih. Ya jadi ketika kita tadi belajar yang melakukan apa yang seperti Rut lakukan, gitu kan, mengikut Tuhan, bayar harga, sampai mungkin kau kehilangan jati diri gitu kan, wah nggak ada lagi nih Yuli yang dulu, memang harusnya begitu.
ya. Wah, nggak ada lagi nih aku yang dulu pemalu misalnya, kayak putri malu. Sekarang jadi putri pemberani misalnya gitu kan. Harus ada jati diri yang baru serupa dengan Kristus. Ya kan? Nah, kau nggak akan kehilangan upahmu dalam Tuhan. Ya, Tuhan nggak pernah berhutang sama kita. Ya. Harga yang kau bayar ya untuk mengikut Tuhan, ya kau bersungguh hati selama ini belajar mentaati Tuhan, Tuhan perhitungkan semuanya. Ya, dan Tuhan akan genapi apa yang Dia janjikan. Amin. Ya, kita sembah Tuhan.